Saudara, menjadi umat Tuhan yang benar bukan hanya hafal ayat-ayat untuk cari selamat, tetapi sekaligus menjadi umat yang menjadi berkat. Beragama bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dijalankan. Ajaran yang diterima dari Tuhan secara vertikal harus didaratkan menjadi berkat kepada sesama secara horizontal. Itulah cara hidup beriman yang Tuhan berkenan. Saudara, ada dua pengajaran yang dituturkan Yesus melalui perumpamaan dalam nas ini untuk memahami apa arti menjadi umat dan apa yang harus dilakukan sekiranya nanti masuk surga kemuliaan. Yang pertama, tidak meninggikan diri, ayat 7-11. Mendapat kehormatan penghargaan itu baik saja, asal didapatkan secara wajar, asal digunakan untuk melayani. Memperoleh kedudukan tinggi, dikenal, dihormati karena memang pantas dihargai, tidaklah salah. Yang salah adalah cari-cari hormat lalu menyombongkan diri dan menganggap rendah orang lain, merasa terganggu dan marah jika ada orang lain lebih baik dari kita, menyombongkan diri dan menganggap rendah orang lain. Itulah yang salah. Orang yang meninggikan diri, cari-cari hormat, tidak akan pernah ada damai dalam hidupnya. Selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan, bahkan kalau memungkinkan akan menghancurkan orang yang dianggapnya sebagai saingan. Untuk orang semacam inilah firman Tuhan berlaku seperti dalam ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kehormatan seorang Kristen sejati tidak terletak pada ketinggiannya yang mengawan-awan, tetapi pada kerendahan hatinya yang rela menghamba, mengasihi, melayani, berbagi dengan tulus, seperti yang Yesus teladankan. Yang kedua, tidak memandang rupa orang, ayat 12-14. Saudara, tentu saja bagian ini harus ditafsirkan secara benar, karena seolah melarang kita mengundang keluarga, saudara, orang kaya, tetapi harus mengundang orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Apa yang Yesus katakan hanyalah merupakan kiasan untuk menggambarkan sikap yang tidak memandang rupa orang. Hidup kita bermakna dan menjadi berkat tentu bila berguna bagi sesama. Ketika sesama mendapat pertolongan menghadapi kesengsaraan, beban, masalah yang dihadapinya. Apa yang Yesus katakan menyiratkan kasih Allah yang Dia sendiri perbuat terhadap manusia, bahkan membebaskan manusia dari lembah dosa tanpa memandang rupa orang. Sebagai umat Tuhan yang telah mendapat karunia-Nya, seharusnya kita juga melakukan hal yang sama. Kita sebenarnya adalah para pendosa, para laknat, kafir semata. Namun Dia tidak memandang rupa kita. Karenanya, kita dipanggil menjadi umat Kristus, bukan untuk mengkafirkan orang, tetapi mengasihi sesama manusia, toh sekafir apapun dia, supaya bersama-sama menerima kasih karunia berkat serta keselamatan yang dari Allah. Disinilah letak rahasia sesungguhnya, hingga setiap orang yang melaksanakannya akan beroleh kebahagiaan berkat dari Tuhan di hari penghakiman, pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin.